pengurus masjid dan seluruh jamaah salat subuh, mobil khusus yang kita muliakan Ustadz kita Pak D. Romadianto. Selamat datang Ustadz di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Masya Allah, dalam rangka safari dan juga memperkenalkan Mu'alaf Center Indonesia. Dan pada kesempatan subuh ini insya Allah jamaah kita akan menikmati serial kajian bersama beliau dengan tema Kenapa Harus Islam. Oleh karena itu agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis kita dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti jamaah semua kita akan menyimak tauji dari beliau dan langsung nanti kita akan membuka sesi tanya jawab untuk menguatkan keislaman kita ataupun menguatkan keislaman para mu'alaf saudara-saudara kita. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini sebuah kehormatan buat saya bisa berbagi, sharing, yang insya Allah ini nikmat-nikmat yang luar biasa ini akhirnya dipertemukan orang-orang baik pilihan Allah. Karena siapapun kita yang hadir di dunia ini, jadi siapapun kita yang hadir di dunia ini, siapapun dia adalah pilihan Allah. Atau dibalik, siapapun kita yang bisa hadir di dunia ini adalah karena Allah pilih kita. Maksudnya apa? Karena siapapun kita, setidaknya pertama kita nikmat hidup. Jadi alhamdulillah kita bisa hadir. Ini saya bertemu dengan orang-orang spesial di Masjid Baitur Rahman Palembang. Saya dipertemukan orang-orang terbaik dari sekian banyak ribu atau ratusan ribu orang Palembang yang hari ini seleksi pertama, yaitu Allah izinkan nikmat pertama kita diberi nikmat hidup. Karena kalau tanpa nikmat hidup kita nggak mungkin bisa sampai di Masjid Baitur Rahman ini dan tidak mungkin bisa ketemu. Allah masih pilih kita. Allah pilih kita masih diberi kesempatan nikmat hidup. Dan nikmat hidup itu peluang, tapi sekaligus juga ujian. Peluangnya siapapun kita, berapapun banyaknya dosa kita, insya Allah masih ada peluang untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dan hidup itu adalah pilihan, termasuk tema dari kajian ini adalah kenapa harus Islam. Ini adalah pilihan. Tetapi kita hidup ini adalah ketetapan Allah. Kita enggak, ketika nikmat Allah, contoh pertama yang saya bagaimana nikmat Allah, kan Allah pilih kita. Bagaimana kita lahir di dunia ini, bisa lahir di dunia ini, setidaknya dulu kita lahir di dunia ini dari satu indung telur diperebutkan 20 juta sampai 200 juta. Ini penting mengingatkan bagaimana nikmat hidup, bahwa kita hadir di dunia ini adalah sebagai pemenang. Dan bagaimana termasuk kenapa kita pilih Islam? Begitu Islam memuliakan, begitu Islam memberikan informasi-informasi, petunjuk, bimbingan bagaimana kita hidup, termasuk kita mulai mengenal diri kita.
Ini materi yang sering saya kalau ketemu dengan mereka yang mengkonsultasi, pengen kenal Islam, yang lagi galau tentang tujuan hidup, galau tentang banyaknya agama, banyaknya pilihan, maka hal yang paling mendasar sering dijadikan komunikasi, menjadi tip ketika mereka yang selagi bingung masalah agama. Saya mulai bukan dari hal yang besar, tetapi mulai hal yang mendasar, yang basic, yaitu tentang mengenal diri sendiri. Termasuk mengenal diri sendiri, bagaimana mengenal tentang hidup, bagaimana proses kita, asal usul kita bisa hadir di dunia ini, hidup bisa lahir di dunia ini. Karena juga menjadi basic, bisa awal karena wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, sekaligus perintah pertama kali, bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah syahadat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, tapi pertama kali wahyu yang diterima Rasulullah adalah Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Bagaimana maka dengan siapapun dia yang sedang galau, yang bingung tentang masalah kehidupan, masalah agama, maka saya mengajak mereka siapapun dia tentang mulai dari hal yang kecil, yang paling mudah tapi yang mendasar, yaitu tentang mengenal dirinya. Salah satunya tadi saya singgung sedikit, bagaimana kita lahir di dunia ini, proses dari satu indung telur yang diperebutkan 20 sampai 200 juta. Dan yang jadi kita ini adalah itulah spermatozoa yang pertama yang ke indung telur. Berarti siapapun kita, kita adalah pemenang. Siapapun kita, karena Allah pilih kita. Jadi ini kan nikmat luar biasa kalau perlombaan yang pesertanya sampai 20 juta sampai 200 juta dan kita pemenang, sesuatu enggak Pak? Luar biasa, Masya Allah. Ini yang pernah kita alami terjadi, tetapi belum tentu semua orang ingat dan tahu. Walaupun ini pelajaran SMP kelas 2, pelajaran biologi. Bagaimana pentingnya membaca, mengenal bagaimana asal usul kita. Jadi hal mudah, apapun latar belakang mereka, teman-teman yang mau bersahadat, yang curhat, yang konsultasi tentang agama, saya ajak mulai sederhana, yang agar mudah dipahami mereka adalah mulai mengenal dirinya. Termasuk agar kita juga memudahkan, kenapa harus Islam? Kenapa enggak agama lain? Padahal agama di dunia ini, kalau yang agama besar hanya sekitar 12. Yang agama besar, yang pengikutnya banyak, itu yang agama besar hanya sekitar 12. Tetapi dari beberapa penelitian ahli yang menghitung agama, berbagai agama, kesukuan, kedaerahan, lokal, itu totalnya agama di seluruh dunia itu 4.000 lebih. Nah, pertanyaan pilihannya 4.000 lebih, kenapa harus Islam? Kenapa bukan yang lain? Padahal masih ada pilihan lagi. Ini bagaimana manusia yang mereka bahkan sebelum beragama, ada sebagian saudara-saudara kita yang sudah diberi nikmat hidup lahir di dunia, tapi mereka menolak adanya Sang Pencipta alam semesta raya ini, menolak bagaimana bahwa dia lahir di dunia ini ada yang menciptakan. Benar nggak Pak? Itulah mereka yang disebut ateis. Mereka hanya mengandalkan otaknya, kemampuan pengetahuannya, yang mereka pengen segala sesuatu harus bisa dicerna dengan akalnya. Mereka menolak ketuhanan, mereka menolak adanya Sang Pencipta alam semesta raya. Ini ada pilihan manusia. Ada lagi yang mereka percaya adanya Tuhan. Mereka yakin, percaya adanya Sang Pencipta alam semesta raya ini. Mereka percaya adanya yang menciptakan dia, tapi mereka menolak beragama. Tahu nggak Pak istilahnya Pak? Orang bertuhan tapi menolak beragama. Mereka
kalau dalam istilah disebut agnostik, bertuhan tapi menolak untuk beragama. Nah, pilihannya lagi yang beragama pun yang tadi saya sebutkan, yang agama besar di dunia ada 12, sedangkan yang kecil-kecil itu 4.000 lebih. Kenapa harus Islam? Ketika tadi pembukaan bagaimana hidup itu nikmat sekaligus ujian, dan hidup ini menjadi Islam atau tidak, menjadi beriman atau kafir, itu pilihan. Dan karena pilihan, maka pasti ada konsekuensinya. Jadi ini pertanyaan yang dasar, kenapa harus Islam? Dan itu pertanyaan saya di masa-masa remaja, Pak, di masa-masa pencarian jati diri. Jadi sedikit perkenalan, nama lengkap saya itu Romadi. Sebenarnya kalau disebut Ustadz masih belajar, maka seneng disebut Pak D. Tapi proses panjang, saya lahir, orang tua alhamdulillah sudah muslim, ini nikmat besar, saya lahir muslim. Tetapi di masa pubertas, biasa masa percaya jati diri, bertanya-tanya, apa benar Islam itu agama yang benar? Ini pertanyaan, dan kenapa harus Islam? Kenapa enggak agama lain? Jadi tema ini termasuk pertanyaan saya di masa-masa pubertas, termasuk juga proses panjang, setidaknya 7 tahun mencari jawaban dari pertanyaan termasuk tema ini, kenapa harus Islam. Nah, dari proses pencarian itu, bagaimana Islam, kenapa begini, kenapa begitu, salah satu nikmat Allah. Selain nikmat hidup, saya seneng apa aja dipikirin, Pak, dipikirin cari rumusnya. Nah, ini kenapa harus Islam? Salah satunya walaupun proses nggak langsung ke agama, tentang mencari tujuan hidup, apa sih sebenarnya tujuan manusia hidup, mencari, tapi alhamdulillah atas izin Allah dapat nikmat, walaupun hidayahnya di masjid, dan masjid menjadi tempat yang benar-benar bersejarah istimewa, yang akhirnya banyak hal pertanyaan-pertanyaan saya itu semua terjawab. Tapi garis besarnya, kenapa harus Islam dengan pilihan-pilihan ini? Pasti ada tolak ukurnya yang kita bisa, bagaimana caranya membuktikan, bagaimana kita upaya yakin. Sederhana saja, kalau tadi agama di dunia ada 4.000 lebih, Allah ciptakan makhluk beraneka macam enggak, Pak? Kalau saya mengatakan Al-Quran menginformasikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bagaimana Allah menciptakan manusia ini yang sebaik-baiknya. Ini sebuah, saya memang pengen biar dialogis, biar komunikasinya nanti bisa berkembang, bahwa Allah menciptakan banyak makhluk dari benda mati. Contohnya kalau di dunia, di bumi ini bagaimana berbatuan, yang mereka benda, yang batu, kemudian ada juga yang bertumbuh, tumbuh-tumbuhan, ada juga yang bertumbuh, hidup, bertumbuh, berjalan, itu hewan. Tetapi di antara makhluk ciptaan Allah semua tersebut, yang terlengkap, paling sempurna adalah manusia. Ada yang bisa bantah bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling komplit, paling terbaik? Ini memudahkan untuk menganalogi, memudahkan bagaimana yang mudah dipahami bahwa manusia ini, kita ini tentang mengenal diri bahwa kita adalah manusia dan Allah ciptakan makhluk. Kita termasuk makhluk Allah yang terbaik, terlengkap, yang unsurnya berbagai macam. Yang makhluk aja beda-beda, tapi Allah ini ada yang terbaik. Kalian sepakat gak, Pak? Bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik. Sepakat? Nah, bahwa manusia yang terbaik, dan agama yang 4.000 lebih sampai 12 besar, yang 12 agama besar, dari proses pencarian saya sampai pernah terfikir, Pak,
dalam pikiran, dalam proses pencarian, kalau ada agama di dunia ini yang lebih baik dan benar, saya akan pilih agama itu. Pilih yang baik, lebih baik dan benar dari Islam, saya pilih agama itu. Semua agama, apapun agama, saya yakin kita sepakat bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Benar enggak? Semua agama, apapun itu agama, semua mengajarkan kebaikan. Yang jadi pertanyakan, apakah semua agama benar? Apakah semua agama itu salah? Ataukah agama itu satu-satunya agama, ada agama yang satu-satunya benar, lainnya salah? Nah, dengan segala ini, makanya pertanyaan ini, bagaimana kita manusia yang diciptakan sempurna, Allah ciptakan yang ada fisik, ada jasmani, ada ruhani, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut, dikasih akal, dikasih hati nurani, dikasih syahwat untuk memilih berbagai pilihan itu. Dan agama yang terbaik, bagaimana yang disesuaikan, bagaimana sesuai benar kelengkapan yang ada di manusia ini. Nah, ini proses mencari, kalau ada agama yang lebih baik dan benar, saya pilih agama tersebut. Nah, pertanyaan kembali kepada, kalau semua agama baik itu kita bisa sepakat, tetapi apakah semua agama benar? Padahal masing-masing agama itu dalam beberapa hal bertolak belakangan. Tidak mungkin sesuatu yang bertolak belakang, yang saling umpama contoh, bagaimana dalam keyakinan saudara-saudara kita lainnya bahwa satu-satunya jalan yang benar adalah jalan mereka. Atau yang jelas dalam Islam, inna dina indallahil Islam. Ini proses pencarian yang butuh lebih 7 tahun, yang akhirnya proses perjalanan panjang, dan alhamdulillah nikmat Allah dipertemukan, proses hidayah dipertemukan dengan orang-orang yang memang berlatar belakang aneka ragam beragama, termasuk juga proses akhirnya rasa ingin tahu. Al-Quran juga dipelajari, pengen tahu juga tentang agama-agama lain, dan mencari tahu bukan untuk mencari kesalahan, karena siapapun dia, kalau niatnya mencari kesalahan, maka yang ditemukan adalah kesalahan. Tapi siapapun dia, yang dicari adalah kebenaran, maka yang akan didapat kebenaran yang tak terbantahkan. Nah, ketika kebenaran terbantahkan, proses panjang, semakin hari semakin yakin, terutama jawaban-jawaban awal-awal bagaimana hidayah Quran, baca Quran, mencari Quran, kemudian juga baca kitab agama lain juga, walaupun secara garis besar dari agama-agama dunia tadi yang paling mudah, termasuk karena saya tinggal ini sekedar tambahan, saya lahir di Ambarawa, kota kecil di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan interaksi dengan banyak non muslim itu dari sejak balita. Jadi bagaimana di Ambarawa ini sekarang 10 kelurahan, tapi dari agama lain, berbagai agama ada. Salah satunya kalau yang Kristen Katolik itu ada 24 gereja, 10 kelurahan. Dan di masa orang tua, sekitar setelah kemerdekaan tahun 50-an sampai 60-an itu adanya sekolah non muslim. Nah, dari Allah lahirkan saya juga di situ, dan juga berpikir ada hal-hal yang merupakan pilihan. Manusia diberi hak pilih, tetapi ada beberapa hal yang lain yang kita tidak punya hak pilih. Semua adalah ketetapan Allah. Contohnya apa? Bahwa kita, kalau berislam, beriman atau tidak itu pilihan. Beriman atau tidak itu pilihan. Tetapi kita menjadi lahir di dunia ini. Siapa bapak kita? Siapa ibu kita? Kita tidak pernah memilih.
Dan siapapun orang tua kita, siapapun ibu kita, siapapun bapak kita, itu karena Allah pilih. Itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pasti benar dan pasti yang terbaik. Dan dalam beragama tidak bisa dipungkiri, seseorang beragama itu dipengaruhi, ditentukan siapa orang tuanya. Orang tua secara biologis ataupun orang tua yang membesarkan. Dan banyak di antara kita secara masih anak-anak sebelum balik beragama itu, pilihan agama itu karena pilihan orang tua. Dan kita lahir salah satu ketetapan juga, orang tua juga menjadi laki-laki atau perempuan itu bukan pilihan kita. Itu ketetapan Allah. Menjadi orang Jawa atau orang Sumatera, orang Batak, orang Melayu, orang Tionghoa, orang Arab, itu bukan pilihan. Tetapi semua kita lahir itu ketetapan Allah. Jadi selain semua pilihan, kita ingat betul, kita harus ingat bahwa ada hal-hal yang tertentu ketetapan Allah yang kita tidak bisa pilih. Dan salah satunya metode saya coba ketika ada yang curhat dari pengalaman sendiri dan dari pengalaman pribadi pencarian jati diri, pencarian agama ini yang proses panjang yang akhirnya menjadi wasilah coba uji juga waktu itu aktif di forum-forum diskusi, dialog-dialog walaupun lewat tulisan, diskusi dengan tokoh-tokoh agama lain, bahkan juga para penghujat, pembenci Islam, itu pada proses penjatian jati diri. Tapi semakin hari mempelajari Islam, semakin hari mengenal Islam, semakin yakin akan kebenaran Islam, itu menjadi wasilah akhirnya ketemu dengan Koh Stephen Indra Wibowo. Ya mungkin kalau yang pernah aktif di media sosial, pernah viral bahwa beliau adalah salah satu pendiri dari Mu'alaf Center Indonesia. Nah, karena aktif di situ, ketemu di forum diskusi, itulah menjadi wasilah pertemuan dan itulah wasilah yang akhirnya terlibat menjadi bagian dari Mu'alaf Center Indonesia. Dan pengalaman itu yang tadi disebutkan, diperkenalkan bahwa saya memang saat ini mendapat amanah sebagai sekretaris umum atau sekjen Mu'alaf Center Indonesia yang generasi waktu awal zaman Coach Stephen saya dapat amanah sebagai ketua pengawas. Dan itu juga ketertarikan saya dari proses perjalanan mencari berbagai agama dan semakin hari semakin akan kebenaran Islam dan tempat penyalurkan dari pengalaman panjang tersebut ketemu dengan Coach Stephen juga akhirnya salah satunya akhirnya apa yang bisa berkontribusi di Mu'alaf Center Indonesia karena ini menarik. Pembinaan, pendampingan mu'alaf itu menarik karena kalau dalam perumpamaan ini masjid atau perumpamaan sebuah komplek menangani mu'alaf sekaligus tadi disebutkan kepemudatan ini di gerbang perbatasan keimanan dengan segala kemungkinannya. Kalau yang masuk itu mereka yang mu'alaf, kalau yang keluar mereka yang murtad. Nah dari pengalaman itu ketertarikan tersebut yang akhirnya memang perlu disalurkan proses panjangnya agar bermanfaat untuk orang lain. Nah agar bermanfaat orang lain salah satu mudahnya yang tadi bagaimana kemuliaan Islam. Kalau tadi batu, macam-macam batu makhluk itu manusia yang terbaik. Nah kalau saya perumpamaan lagi, kenapa harus pakai perumpamaan sih? Perumpamaan itu bagaimana agar sesuatu pesan mudah dipahami. Nah perumpamaannya, kenapa orang ada yang akhirnya masuk Islam, dan kenapa juga dari yang Islam mereka murtad? Masalahnya di mana? Nah ini sih perumpamaan. Ada perumpamaan kalau sekiranya harus memilih. Di antara kita harus memilih, menentukan pilihan. Pilihannya 1000 truk batu biasa dengan yang lain hanya 1 kepal berlian.
Kalau kita dihadapkan pilihan seperti itu, kira-kira kita pilih apa Pak? Yang coba, seandainya ini ada pilihan, hidup kan memilih, tiap detik kita diuji dengan pilihan-pilihan. Nah ini sekedar contoh tentang agar kita mudah memahami kenapa harus Islam. Saya kasih perumpamaannya, kalau di hadapan kita ada dua pilihan di depan kita yang kita nggak bisa nggak harus memilih. Pilihan yang tersedia, batu biasa 1000 truk dengan batu berlian hanya sekepal. Kira-kira yang pilih batu, ada nggak yang pilih batu 1000 truk? Ada nggak? Ada nggak di antara di sini ketika dikasih ada itu 1000 truk loh Pak? 1000 truk itu kalau satu truknya aja berapa kepal itu? Dengan satu berlian hanya sekepal, satu aja perbandingannya. Kita pilih mana? 1000 truk atau satu berlian? Kalau pilihnya itu satu berlian, coba yang memilih satu berlian, berani angkat tangan? Satu berlian? Kita akan memilih. Kenapa kita pilih satu berlian? Karena kita tahu nilainya. Kita tahu bahwa satu berlian itu nilainya dari satu karat itu 0,2 gram. Itu kalau yang ini bisa 40 sampai 120 juta. Kalau satu kepal itu anggap aja 1 kilo, berarti 5 kali 1000, 5.000 karat. 5.000 karat dikali, anggap aja paling murah, 40 juta. Duitnya berapa itu Pak? Karena kita tahu nilainya, tahu kemuliaannya, maka apapun pilihannya, maka apapun bujukan dengan segalanya, kita tetap pilih batu berlian. Karena 1000 truk, anggap aja satu truk itu kalau di Palembang kira-kira harga sampai 5 juta, satu truk batu. Anggaplah satu truk itu 5 juta, 1000 truk baru 5 miliar. Sedangkan tadi 40 juta dikali 5.000. Duitnya aja bingung itu Pak. Nah perumpamaannya, kenapa banyak orang yang mereka yang dilahirkan di dunia ini dari orang yang mereka sebelumnya nggak memilih, orang tua yang non muslim kemudian Islam. Di antara mereka ada orang-orang yang karena hidayah Allah, karena proses pencarian itu yakin akan kebenaran Islam, maka mereka memilih Islam. Sedangkan di antara banyak saudara-saudara kita yang muslim dari lahir, hanya dikasih sembako atau ketemu dengan lawan jenis, orang yang sedikit ganteng atau sedikit cantik, mereka gadekan ditukar imannya, keislamannya untuk ikut agama lain. Ini persoalannya karena tidak tahu perbedaannya. Maka pada kesempatan ini contoh sederhana. Saya kadang dengan mereka yang mau berislam, saya tanyakan kepada mereka alasannya. Biasanya umum, pertanyaan umum. Tapi kadang juga ngecek, yakin udah masuk Islam. Nah itu juga proses pengenalan, bagaimana sejauh mereka pemahaman mereka tentang agama. Jadi pengenalan, setelah pengenalan baru pembekalan. Nah untuk cara mudah, apa sih kemuliaan Islam? Apa nilai Islam yang begitu luar biasa dibandingkan yang lainnya, yang mudah dipahami dan logis? Yang mungkin kita pakai tolok ukur, contoh sederhana. Saya kadang hal-hal yang sederhana. Saya kasih ajak mereka berpikir, coba berbagai agama di dunia, panggilan ibadahnya caranya gimana? Ini belum ke masalah yang sangat fundamental tentang kitab suci, tapi sederhana yang mereka mudah pahami, yang mudah mereka lihat, yaitu bagaimana panggilan ibadah mereka. Kalau pada umumnya ada yang pakai lonceng, betul nggak? Loneng, 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 loneng. Ada yang pakai beduk, duk, 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 duk. Ada yang pakai kentong, tong, 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 tong. Ada yang pakai trompet, Yahudi trompet.
Tapi bagaimana dalam Islam mengundang, menginformasikan untuk beribadah? Dengan apa, Pak? Dengan azan dan iqomah. Kalau trompet, lonceng, beduk atau kentongan atau apapun itu hanya suara, apa bedanya dengan alarm? Hanya suara. Pesannya kalaupun nanti dimaknai hanya cocokologi. Tetapi dalam Islam dari panggilan ibadahnya aja menjelaskan tentang intisari Islam, tentang visi dan misi Islam. Kan adzan iqomah tiap hari kita dengar. Dan siapapun dia, yang muslim maupun non muslim yang tinggal di Indonesia, pasti mereka pernah dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kenapa adzan itu harus pakai pengeras suara? Ini kan banyak beberapa di antara saudara kita yang belum tahu, mengira kok doa kok kenceng-kenceng, kok pakai pengeras. Nah sederhana, bahwa adzan itu bukan hanya sebatas pemberitahuan untuk mengajak beribadah, tetapi adzan itu adalah menjelaskan secara ringkas, mengenalkan secara ringkas tentang visi dan misi Islam. Mau buktinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah Maha Besar. Maka seorang muslim yang dibesarkan hanya Allah saja. Bahkan seorang muslim yang mereka taat, satu hari mungkin gak kehitung, paling banyak bisa jadi. Sholat subuh berapa kali, tadi takbirnya berapa kali Pak? Pernah hitung nggak? Pernah nggak kita menghitung sebagai muslim, mukmin yang sehari sholat 5 waktu aja, yang fardu, berapa kali kita mengucap Allahu Akbar? Lebih dari 50 kali enggak? Yang kita selalu Allahu Akbar. Besarkan Allah saja. Allah Maha Besar. Jadi visi hanyalah membesarkan Allah saja, bukan membesarkan pribadi, bukan membesarkan kelompok atau siapapun, tapi yang dibesarkan Allah saja. Yang besar hanya Allah saja. Dan dimulai dengan hal yang mendasar, yang basic tentang syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentang syahadat ini yang mendasar, bahwa seorang muslim, mereka yang membedakan mereka yang muslim atau tidak dengan syahadat, yang mereka bukan hanya percaya, bukan hanya mereka yakin, tetapi mereka bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini basicnya Islam. Kemudian bagaimana ajakan kepada manusia? Hayya 'alas shalah. Bagaimana mengajak manusia yang ada di seluruh di dunia ini agar mereka sampai informasi bahwa mereka diajak untuk sholat, ingat Allah, untuk memohon kepada Allah, dan banyak hal. Dan yang paling luar biasa, hayya 'alal falah, mengajak mari kita menuju kemenangan, mari kita sukses. Jadi orang Islam itu bagaimana visi misi Islam? Itu mengajak manusia untuk ingat Allah, beribadah kepada Allah, dan untuk mengajak manusia untuk sukses, untuk menang. Maka azan itu bukan hanya panggilan ibadah, maka bayi yang lahir, Islam mengajarkan bukan diperdengarkan Quran, bukan diperdengarkan yang lain, tapi pertama kali ketika bayi lahir kita diperintahkan untuk memperdengarkan azan. Ini hal yang tiap hari kita dengar, tapi inilah salah satu contoh yang mudah bagaimana hal yang berbeda dengan agama-agama lain. Ini contoh yang mudah, mengajak untuk orang menang, untuk mengajak orang sukses. Dan masih dikatakan
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi pesan yang ringkas, padat, memperkenalkan tentang Islam. Ini dari sisi panggilan ibadah. Mau contoh lain lagi, Pak? Ini yang mudah-mudah, yang kita mudah pahami bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana luar biasanya. Dan kalau tadi nyambung bahwa kita lahir di dunia ini sebagai pemenang, yang kompetitor kita adalah 20 juta sampai 200 juta. Maka ketika hidup kita ajak manusia menyerukan kepada siapa menang. Ini kan masih nyambung. Semoga yang hadir pagi ini, yang bersama-sama di Masjid Baitur Rahman ini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang nanti menang di dunia ini untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Dan soal tujuan bagaimana hidup, Masya Allah Pak, saya dulu mencari tentang apa sih tujuan orang hidup, karena saya di masa remaja udah merantau, bertanya-tanya apa sih orang kok ninggalin keluarga jauh-jauh, keluarga udah gitu merantau di Jakarta dengan tempat tinggal ala kadarnya. Satu pertanyaan nih, ini contoh sederhana selain panggilan ibadah, bagaimana konsep tentang tujuan hidup, bagaimana agama menawarkan tentang tujuan hidup. Siapapun dia, ini proses panjang saya mencari apa sih tujuan orang hidup. Pertama saya ketemu jawabannya, siapapun dia, bekerja atau apapun yang dilakukan, tujuan semua hidup yang dilakukan yang paling mendasar pengen selamat. Benar nggak Pak? Siapapun pengen bekerja, pengen apa, salah satunya pengen selamat, benar nggak? Ini yang paling mendasar, selamat dulu. Setelah selamat, pengen senang. Jadi setelah selamat pengen senang. Ini yang ke tahap menengah, senang. Yang tahap tertinggi pengen menang. Siapapun dia. Ini jadi proses pencarian bagaimana agama-agama lain menawarkan tentang tujuan hidup. Nah, Islam menawarkan secara konkret dan jelas bagaimana selamat, bagaimana senang, dan bagaimana menang. Dan yang luar biasa, ini perbandingan dengan yang lain, hal yang luar biasa yang tiap hari kita mengucapkan, yang tiap hari ketemu. Kalau yang lain mama salamnya yang lain selamat pagi, kalau di Jawa kulon nuwun gimana kabarnya, kalau di Palembang apa bahasanya, sapaan itu kan, salam itu salamnya Palembang apa, kalau di Sunda sampurasun, Palembang apa istilahnya, Palembang apa Pak? Ini sederhana, contoh sederhana dengan yang agama lain. Dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mendoakan orang lain tentang keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Bagaimana Islam mengajarkan yang sekiranya yang sehari-hari kita, adzan sering kita dengar, salam kita dengar, tetapi ini ajaran yang begitu komplit. Kalau lainnya yang nasionalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ini selamat. Kalau yang bahasa Inggris good morning, good afternoon. Tapi Islam dalam hal memulai dengan mendoakan orang lain terhadap hal yang paling dirindukan tentang keselamatan, rahmat, keberkahan. Ini contoh sederhana lagi. Walaupun untuk memastikan mana agama yang benar. Oke. Mungkin sementara ini agar kita berkembang, ini baru pembukaan Pak. Mungkin semoga aja ini pembukaan, belum ke hal yang pokok, ya ini mungkin yang pokok baru pembukaan yang mudah-mudah. Tetapi hal pembukaan dari saya tadi ngasih contoh panggilan ibadahnya dan panggilan dan salam, begitu Islam mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yang benar-benar spesial. Nah ini biar karena ini masih pembukaan dan kita biar tanya apa berkembang, mungkin bisa tanya jawab. Baik,
Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan pencerahan. Kami buka pertanyaan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan, ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, ada tidak program dari apa itu Mu'alaf Center itu untuk katakanlah memanggil orang yang murtad? Yang murtad ini memang benar-benar dari Islam tapi dia murtad karena terpengaruh oleh dunia. Ada tidak kira-kira? Ya, terima kasih. Langsung jawab atau gimana? Langsung ya. Bagaimana tentang pencegahan pemurtadan ya Pak ya? Program untuk memanggil yang murtad itu kembali ke Islam lagi. Ya. Bagaimana, apakah pertanyaannya apakah di Mu'alaf Center Indonesia adakah program untuk memanggil bagaimana mereka untuk murtad lagi? Dari Islam? Ya. Secara gini Pak, secara spesifik kita nggak secara ini wah program mengembalikan orang yang murtad, kita tidak nih. Tapi bagaimana tentang pencegahan juga bagaimana salah satunya pembinaan mu'alaf, concern kepada mu'alaf ini hal yang strategis karena tadi saya perumpamakan tentang perbatasan. Kita bisa dakwah ke dalam sekaligus keluar. Contoh tentang pemurtadan, nggak tahu kalau di Palembang barangkali kalau ada informasi daerah rawan pemurtadan di daerah Palembang, ya nanti bisa berharap ini menjadi awal agar kami mendapatkan fakta dan data, informasi bagaimana tentang proses adanya pemurtadan. Itu karena ini sederhana, mereka itu sederhana saya bagi Pak tentang pola mereka ya Pak. Jadi kalau secara langsung di Mu'alaf Center Indonesia hanya concern bagaimana yang ke dalam. Kalau yang murtad, ini yang tadi yang KNAP. Komisi Nasional Anti Pemurtadan. Bagaimana ini pencegahan tentang pemurtadan termasuk yang bagaimana yang murtad. Tapi insya Allah saya di dua organisasi tersebut, insya Allah keduanya bisa. Tapi secara garis besar, bagaimana mereka murtad, bagaimana atau mereka Muslim yang menjadi persoalan. Bahkan saya sebut pemurtadan itu lebih bahaya, lebih serius daripada COVID. Ya, saya ulang. Problematika pemurtadan itu lebih bahaya, lebih serius daripada COVID. Sedangkan ini, paling resiko tertinggi COVID apa? Meninggal. Resikonya meninggal. Risiko tertinggi kemarin meninggal. Tetapi kalau meninggal dan dia ridho terhadap penyakitnya ridho, bahkan kalau kemarin ada ulama yang memfatwakan syahid. Tetapi pemurtadan siapapun dia, risikonya celaka selama-lamanya. Nah, bagaimana mengembalikan? Bagaimana ini para mu'alaf ini? Ada peluang amal soleh yang luar biasa. Kalau ada mu'alaf-mu'alaf yang tadinya Allah pilih, mereka dikasih ujian, dilahirkan dari keluarga non-muslim, kemudian menjadi muslim. Kalau mereka bisa dididik, dibina dengan baik, bisa menjelaskan Islam secara logis, mudah dipahami, bahkan membumi, bukan hanya teori tetapi praktek, bisa memperkenalkan mereka, menyadarkan mereka yang khilaf, yang mereka lupa, yang mereka terpesona dengan dunia yang remeh dan receh, insya Allah bisa Pak. Bagaimana ini pembinaan, termasuk membina para mu'alaf. Membimbing mu'alaf ini juga bisa membangkitkan saudara-saudara kita yang muslim dari lahir. Karena persoalan belum mengenal Islam dengan baik, belum bisa baca Al-Quran, belum tentang mengenal Islam. Itu bukan hanya problematika mu'alaf, tetapi juga problemnya umat Islam yang sejak lahir. Saya sendiri secara pribadi semakin hari berusaha belajar mengenal Islam, semakin hari semakin yakin, walau harus bertemu dengan misionaris, bertemu dengan pendeta, berdialog, termasuk berdialog, berdebat dengan mereka, para penghujat Islam. Semakin hari saya semakin yakin akan kebenaran Islam. Tetapi lihat kondisi umat Islam, jadi hal yang beda. Kondisi umat Islam itu gemas, Pak, gemas, campur aduk perasaan saya. Contoh data spesifik, tolong ukurnya jelas.
Bagaimana dari survei BPS? Survei BPS yang sholat, ini adalah sholat. Ada survei umat Islam di Indonesia, umat Islam yang beberapa tahun lalu terbesar di dunia. Hasil survei yang melaksanakan sholat itu baru sekitar 38%. Itu yang melaksanakan sholat, yang masih belang bentong. Sedangkan mereka yang sholat 5 waktu, yang senantiasa berjamaah, hasil survei hanya 2%, Pak. Maka dakwah kepada mu'alaf, mengenalkan tentang Islam, mengenalkan pentingnya belajar baca Al-Quran dari yang basic, dari mulai baca tilawah, bagaimana belajar tahsin, belajar bagaimana tadabbur Al-Quran. Ini problematika kita yang muslim dari lahir. Maka dengan dakwah pada mu'alaf, ini hal yang strategis, bisa sekaligus dakwah kepada muslim saudara-saudara kita. Bisa menjadi penyemangat pemantik kita. Kalau mereka aja mu'alaf yang baru masuk Islam, masuk Islamnya 20 tahun, masuk Islamnya ketika umur 30 tahun, ada yang 50 tahun, mereka semangat belajar. Kenapa kita yang muslim dari lahir sampai jarang sholat? Bahkan survei lain, kondisi umat Islam di Indonesia, hasil survei yang bisa baca Al-Quran itu baru hampir sama dengan yang ini Quran, Pak, 38. Sedangkan yang buta huruf itu masih 72%. Ini masalah serius, tetapi masalah adalah peluang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Peluang kita bagaimana? Peluang kita beramal soleh, peluang kita untuk berdakwah. Nah, dengan mu'alaf itu bisa menjadi pemantik. Jadi bagaimana memurtadkan? Karena banyak sekali mereka yang murtad karena nggak tahu tentang Islam. Perumpamaan tadi seperti batu berlian, walaupun berlian itu nilainya mahal sekalipun, kalau nggak tahu, ditukar cuma Indomie atau sembako, ditukar karena nggak tahu, cuma batu ini saya memberikan perumpamaan sederhana. Banyak orang murtad itu karena tidak tahu. Tidak tahu tentang Islam. Tetapi ini problematika saudara kita, karena beberapa tahun ini saya tinggal di daerah yang dulu, Pak, di beberapa tahun 60-an itu di daerah nggak jauh di Ambarawa itu ada beberapa yang satu desa murtad 100%, Pak. Murtad 100%. Jadi dia nggak jauh. Dan ini yang dulu memancing saya penasaran, apa sih sebenarnya? Jadi mereka murtad itu bukan karena mereka kenal Islam. Sebaliknya justru banyak saudara-saudara kita yang mereka masuk Islam, mereka menjadi mu'alaf itu justru karena mereka benar-benar mempelajari agamanya. Mereka memperbandingkan agama. Ini problem, tapi juga peluang buat kita, peluang amal soleh. Jadi apakah ada program? Ya secara tidak langsung memang secara formal, tapi salah satu bagaimana program mu'alaf, bagaimana membina mu'alaf sebaik-baiknya adalah upaya mencegah pemurtadan, termasuk bagaimana upaya semoga saudara-saudara kita yang kemarin karena khilaf dan siapapun kita, selama masih diberi kesempatan hidup, masih ada peluang untuk bertobat dan memperbaiki diri, termasuk kembali kepada Islam. Inilah kesempatan kita. Kesempatan mengingatkan kepada saudara-saudara kita, kalau ada, termasuk juga kalau ada mereka saudara kita, nah ini ada peluang bagaimana kita mengingatkan, walaupun kita hanya bisa menyampaikan, karena hidayah itu hak mutlak dari Allah. Gimana, mudah dipahami, Pak? Cukup. Yang lain? Satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir dikatakan hidayah milik Allah. Nah, bagaimana kita supaya dapat hidayah gitu, atau hidayah bisa tersebar gitu? Terima kasih.
bagaimana cara ikhtiar kita, termasuk setiap hari ketika kita sholat, Pak, kita itu kan minta hidayah, yang itu pasti yang kita sering dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini salah satu 3 ayat yang begitu luar biasa yang kita minta sama Allah hidayah, tentang minta memohon petunjuk Allah tentang jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Maka, dan ini juga sekaligus mengajarkan siapapun dia, sebanyak apapun ilmunya, setinggi apapun pengetahuannya, seluas apapun wawasannya, bahkan sebanyak apapun amal solehnya, dia kalau sholat masih wajib memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bener gak, Pak? Siapapun dia, kita mohon kepada Allah agar dapat terus petunjuk. Ini bagaimana mengajarkan bahwa kita sebagai manusia sadar diri bahwa kita itu manusia karena unsur lengkap, punya potensi hilaf karena punya hawa nafsu. Jangan sampai juga merasa pasti selamat, merasa sudah dapat petunjuk, maka tiap hari siapapun kita harus memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Boleh enggak yang sholat enggak baca 2 ayat itu, Pak? Boleh enggak? Batal enggak? Sah enggak? Ini yang mendasar bagaimana termasuk bagaimana Islam, termasuk sholat itu juga. Kalau tadi azan dan iqomah itulah datang ringkasnya visi misi Islam. Sholat sebenarnya yang saya pelajari, Pak, saya coba mentadaburi bagaimana sholat itu bukan hanya sekedar ibadah secara rutinitas, tetapi bagaimana Allah memberikan petunjuk simbol-simbol bagaimana menjalani kehidupan. Karena dalam hidup itu tidak statis, tidak selalu sehat, tidak selalu ada, tapi hidup itu dinamis, kadang tegak berdiri dimulai dengan Allahu Akbar. Yang tegak kita berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berjanji. Tetapi juga dalam hidup juga kita kadang kondisinya harus ruku, apapun perubahannya, Allahu Akbar. Jadi sholat bukan hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar absensi, tetapi sholat memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan. Apapun masalahnya, ketika ingat Allah, inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Bagaimana tegak berdiri ketika ruku, bahkan ke titik paling rendah, ketika bersujud, kita ingat Allah. Bagaimana dalam kehidupan, fenomenanya dalam hidup itu kan nggak selalu statis kan, Pak? Ada sih sholat yang berdiri aja. Sholat apa, Pak? Sholat jenazah. Kalau yang sholat umum, jenazah yang udah selesai. Tapi yang mereka yang hidup, yang masih hidup, sholatnya dinamis, tegak. Yang ruku, kemudian itidal, yang kemudian sujud, inilah hidupan. Dan semua bagaimana Allah memberikan petunjuk sekaligus hidayah, pengajaran bagaimana dalam menjalani hidup. Ini dari sholatnya aja, Pak. Termasuk dalam adanya hayya 'alas shalah, bagaimana Allah memberikan petunjuk kehidupan secara ringkas dan padat dalam sholat. Berbahagialah mereka yang Allah pilih, dan alhamdulillah kita termasuk karena Allah pilih kita. Jadi inilah ikhtiar kita, bagaimana kita mohon sama Allah, terus memohon, dan yang paling termasuk bagaimana selain minta petunjuk, bagaimana kita juga terhindar ghairil maghdub, karena pemurtatan itu masalah serius. Tetapi ada yang lebih serius dari pemurtatan, yaitu virus atau problematika yang kita Islam tapi perilakunya seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah mereka yang sudah tahu hukum-hukum Allah, sudah tahu petunjuknya,
tapi mereka langgar. Ada lagi sekelompok manusia yang merasa niatnya baik tapi tanpa ilmu, akhirnya tersesat. Bahkan salah satunya juga saya mudah memahami, dimanapun untuk selamat syaratnya itu banyak. Pertama harus tahu jalan, tahu menetapkan tujuannya, tahu jalannya, kemudian perlu hati-hati. Dengan sebanyak syarat itu kan detik. Nah, kalau perjalanan kehidupan ini seperti perjalanan Pak, bagaimanapun pencapaian kita sekarang masih skor sementara, ini masih perjalanan, dengan segala kemungkinan masih ada kemungkinan. Mereka saudara-saudara kita yang mungkin ada yang murtad atau mereka lagi hilaf, ketika dia hidup masih ada peluang untuk bertaubat. Dan siapapun yang saat ini sudah taat dekat sama Allah, jangan sampai terlalaikan, karena tidak ada jaminan selama perjalanan belum selesai, ada potensi kalau kita lalai bisa celaka. Itu paling mudah. Mungkin sementara cukup jelas Pak? Ya, gimana? Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kesimpulan, doa. Kesimpulan, bagaimana semoga pertemuan hari ini mengingatkan, mulai dari materi pertama sekaligus perkenalan, memang materi yang mendasar, yang mudah, belum hal-hal yang sangat soal teologis tentang isi-isi kitab lain, belum sampai ke sana, tapi ini memang pengenalan awal. Semoga saja dan semua ini Allah sudah memberikan kepada kita semua petunjuknya, yang bagaimana petunjuk Quran. Maka untuk selamat, bagaimana kita selain sholat, bagaimana salah satunya selalu tiap hari baca Quran, yang belum bagaimana kita ajarkan. Maka semoga saja kita semua di sini sama-sama dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan membaca Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma najahilna warzuqna tilawatahu anna laili wa atrafanar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengajarkan Al-Quran dengan benar. Semakin yakin keimanan kami, semakin keimanan kami, dan bisa menjadi hamba-hambamu ya Allah yang memperjuangkan agamamu, meninggikan kalimat-kalimatmu ya Allah. Semoga menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam jalan dakwah, menjadi hamba-hambamu yang terpilih, yang nanti bisa husnul khotimah selama dunia ini, husnul khotimah, dan ketika meninggal bersama-sama satu surga dengan Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lam nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati masifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.